Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali bersama saya Aldila Vidya, tentunya masih dalam program Berendo. Pemirsa, di edisi hari ini, Senin 14 Juli 2025, kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dengan masyarakat, khususnya juga masyarakat di Bengkulu saat ini, yaitu menjaga kualitas makan bergizi gratis. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwasannya seiring dengan berbagai program pemerintah yang saat ini menggratiskan makanan bergizi, tantangannya kini adalah bagaimana kita menjaga kualitas, keberlanjutan dan juga efektivitas dari program tersebut. Kita akan bahas bersama dua narasumber kita yang luar biasa, tentunya juga berkompeten di bidangnya, sudah hadir di hadapan kita bersama di studio TVRI Bengkulu. Pada hari ini kita sapa terlebih dahulu, sebelah saya sudah hadir Bapak Dr. Gigi Edriwan Mansyur selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum pemirsa sekalian TVRI. Iya, Bapak gimana kabarnya hari Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehat Salam sehat semuanya. Ini setiap saya ketemu Pak Edriwan, bawaannya ini mau salam sehat terus ya Pak. Harus sehat. Mas, gerakan masyarakat sehat. Gerakan masyarakat sehat. Boleh Pak mungkin disapa-sapa pemirsa TVRI Bengkulu Pak. Ya, Assalamualaikum para pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada. Hari ini kita ketemu lagi bahasan tentang makanan bergizi gratis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Iya, baik, terima kasih Bapak dan pemirsa juga sudah hadir ini tadi dari Dinas Kesehatan ya. Maka tidak lengkap rasanya kalau tidak ada praktisi gizinya ya Pak ya. Hari ini juga sudah hadir Umi Badriah. Ini yang saat ini juga telah lama ya berkecimpung kalau kita lihat dalam edukasi dan juga pemantauan gizi masyarakat. Selamat sore Umi. Selamat sore Mbak Dila. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat selamat. Segar selalu, meskipun tadi kesini ada macet ya di depan SMA 5. Tapi selalu sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Boleh disapa-sapa juga pemirsa di rumah nih Bu. Selamat sore pemirsa, mari kita hari ini berbincang-bincang tentang, terutama kita akan mengenai gizi seimbang terutama ya. Tentang, karena sekarang ini kan yang lagi ngetren adalah makanan bergizi gratis ya. Kita sebagai praktisi gizi akan selalu mendukung program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Iya, baik, terima kasih Ibu ya. Pemirsa, kita ketahui bersama bahwasannya untuk program makan bergizi gratis memang saat ini juga menjadi hal yang relevan sekali dengan masyarakat, khususnya juga masyarakat di Bengkulu ya. Mungkin kita akan bertanya langsung nih dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu bahwasannya untuk program makan bergizi gratis ini sebenarnya latar belakang pemerintah daerah mendorong program makan bergizi gratis seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Kita dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Bapak Helmi Hasan dan Pak Mian, tentu tidak terlepas mendukung apa saja program dari pusat yang memang tujuannya adalah bantu rakyat, mensejahterakan rakyat. Jadi hari ini pemerintah pusat itu ada 8 astacita Pak Prabowo itu. Kalau di kesehatan tuh ada 3, yaitu pertama cek kesehatan gratis, yang kedua melaksanakan pemantauan penyakit TBC, dan satu lagi meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ada yang di luar kesehatan tapi masih berkaitan dengan kesehatan, yaitu namanya MBG, makanan bergizi gratis. Memang di awal-awalnya terjadi kontroversi. Ini benar nggak? Tiap hari mau dikasih makan, sasarannya siapa? Pertanyaannya banyak masyarakat ya Pak. Duitnya dari mana? Kemudian waktu pas penggunaannya bagaimana, pembagiannya gimana? Jadi kalau nggak mencoba kita kan tidak akan dapat tujuan itu. Jadi sesuai dengan cita-citanya Pak Presiden, tujuan dari program MBG ini bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa sehat. Dari sisi gizinya mereka terpenuhi asupan gizinya. Yang kedua dari sisi pendidikannya juga, bahwa rata-rata kalau sasaran dari MBG ini adalah kan mulai dari anak sekolah. Anak sekolah mulai dari SD, SMP sampai SMA, mereka itu diajarkan bagaimana porsi gizi yang benarnya setiap hari datang ke sekolah.
bukan masalah enak atau tidaknya, terpenuhi nggak gizinya. Sehingga mungkin dinamikanya sangat luar biasa sekali. Terkadang ada makanannya yang nggak sempat, yang nggak mau dimakan sama si anak, karena makanan yang bergizi itu seperti itu gitu. Bukan seperti yang selera yang diinginkannya, yang standarnya seperti ini. Jadi ini banyak sekali tujuannya. Intinya bagaimana makanan bergizi gratis itu meningkatkan gizi masyarakat di Indonesia. Ya kalau masalah yang lain nanti kita lebih bahas lebih dalam, seperti adanya peningkatan ekonomi masyarakat dengan adanya makan bergizi gratis ini memberdayakan ekonomi masyarakat dan lain sebagainya. Nah yang jelas ini kan dari kesehatan, terutama dari kami Dinas Kesehatan, kan ada beberapa persoalan yang memang masih menjadi PR bagi kita. Salah satunya stunting. Stunting itu di atas gizi buruk lah ya Mbak Umi ya. Di atas gizi buruk lagi statusnya itu sekarang Provinsi Bengkulu itu sudah di angka 18% atau 19% lalu. Ditargetkan dari tahun kemarin itu, dari RPJMN kemarin itu, kita tuh mestinya saat ini sudah sampai di angka 14%. Kok nggak turun-turun gitu. Masih juga di angka 19%. Nah ini nampaknya Bapak Presiden dengan jajaran sampai kepada gubernur dan pemerintah kabupaten kota nampaknya harus bersama-sama. Masyarakat harus diperhatikan gizinya. Jadi hari ini MBG namanya, makan bergizi gratis ini harus kita dukung bersama-sama, termasuk dari kami Dinas Kesehatan. Dengan potensi yang kita punya, kita akan dukung program ini secara bersama-sama. Baik, nah tadi kan juga menimbulkan pertanyaan dari masyarakat ya Pak ya, bahwasannya seperti apa sih bentuk makan bergizi gratis, porsinya, atau misalnya pelaksanaannya realitasnya seperti apa di lapangan gitu ya, yang masih juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat, termasuk bagi orang tua Pak. Ketika di sekolah ini apakah memang benar untuk gizi anak benar-benar terpenuhi dengan baik gitu ya. Mungkin kita tanya langsung ke praktisi gizinya ya Pak. Ibu Umi Badriah, Bu, melihat bahwasannya untuk makanan bergizi itu seperti apa sih Bu? Hal-hal yang memang porsinya itu yang bergizi itu yang seperti apa? Baik, jadi dengan adanya program makan bergizi gratis itu yang paling penting itu adalah dia hanya memenuhi 30-30% kebutuhan harian si anak tersebut. Nah, karena dia pemberian untuk anak sekolah ini kan dari mulai TK itu kan dimakan pagi, kemudian kalau anak SMP, SMA itu dimakan siang, gitu kan. Nah, jadi intinya itu biar anak-anak itu belajar bahwa makanan yang bergizi itu seperti ini loh susunannya, komposisinya gitu. Dia komposisinya harus memenuhi ada karbohidrat, protein, vitamin dan mineral gitu. Dan ada lemaknya. Dan ini yang dinamakan kecukupan ini yang dinamakan gizi seimbang. Jadi sebetulnya untuk gizi seimbang ini kan sudah disosialisasikan, sudah ada pedomannya ini dari tahun 2016. Jadi diharapkan dengan ini juga untuk mensosialisasikan kembali bahwa untuk 4 sehat 5 sempurna itu tolong diganti lah dengan istilah yang namanya gizi seimbang. Kan dulu 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi itu mari kita pelan-pelan berganti dengan gizi seimbang. Jadi keseimbangan, karena kalau dulu kan sempurnanya itu ada di susu. Nah, kalau sekarang komponen susu itu masuk ke dalam komponen proteinnya gitu, dalam keseimbangannya itu. Jadi tidak sebagai makanan dewa. Kalau dulu kan susu makanan dewa gitu kan ya, sempurna gitu kan. Nah, sekarang enggak. Jadi kita pelan-pelan harus kembali ke gizi seimbang, karena gizi seimbang itu kan di samping komponen tadi keanekaragamannya itu kemudian dia namanya keseimbangan. Dia tuh ada asupannya masuk, kemudian diimbangi juga dengan aktivitas fisiknya. Gitu. Jadi aktivitas fisik, keanekaragaman makanan, kemudian PHBS-nya itu adalah pesan-pesan kesehatan dari gizi seimbang. Iya, nah mungkin itu ya Bapak Ibu ya, bahwasannya memang sekarang juga untuk para orang tua bahwasannya ketika kita berbicara makanan bergizi ini adalah makanan yang gizinya seimbang. Iya, bukan betul. hanya yang 4 sehat 5 sempurna, mungkin porsinya itu disesuaikan dengan gizi yang harus seimbang tadi gitu ya. Betul. Nah, mungkin untuk pelaksanaannya, skemanya mungkin kita bahas setelah ini Bapak Ibu ya, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.